Halo, Assalamualaikum guys. Masih bersama The End Story. Kali ini kita akan angkat cerita misteri kematian gadis cilik 6 tahun bernama Andrea Atkinson. Cerita ini dimulai pada suatu pagi pada pertengahan Oktober 1990 di Kanada. Seorang gadis cilik berusia 6 tahun bernama Andrea Atkinson, anak tunggal dari Terry Atkinson dan Ruth Windebank. Namun mereka sudah bercerai, sehingga Ruth menjadi single mom dalam mengurus Andrea. Dan saat itu Ruth juga sudah mempunyai pacar baru bernama Doug and Butch. Kedekatan Andrea dan Doug sangat baik walaupun baru mengenal kurang dari 2 bulan. Andrea sudah memanggilnya ayah. Jam 7 pagi, Andrea dan Doug menonton kartun di TV. Sampai ketika jam 9 pagi, Andrea meminta izin kepada Ruth untuk bermain di luar. Ruth mengizinkannya, tapi hanya boleh bermain di sekitar gedung apartemen saja. Andrea pun pergi bermain. Tetangganya pun melihat Andrea bermain di taman sekitar jam 9:30. Namun ketika jam 11 siang, Andrea belum pulang untuk makan siang. Ruth menjadi khawatir dan panik. Apalagi jam 1 siang masih belum ada tanda-tanda keberadaan Andrea. Ruth melaporkan kehilangan anak kepada kepolisian setempat. Dalam laporannya ke polisi, Ruth meyakinkan polisi bahwa Andrea adalah anak penurut. Jadi sangat tidak mungkin dia bermain jauh dari gedung tanpa izin darinya. Menurut Ruth, kemungkinan ada beberapa wanita gila tanpa anak yang telah menculik anaknya. Polisi setempat melakukan apa yang dikenal sebagai pencarian fase 3 skala penuh. Dengan mengerahkan 77 petugas lapangan, anjing pelacak, helikopter, teleskop inframerah, dan ratusan relawan sipil untuk mencari Andrea. Mereka menjelajahi area sekitar gedung apartemen, melihat di balik semak-semak, bahkan mereka sampai memeriksa selokan di sekitar gedung apartemen. Namun gadis 6 tahun itu belum ditemukan juga. Ruth menunggu di apartemennya, tapi bukan menunggu teleponnya berderi, karena teleponnya sudah dimatikan beberapa bulan sebelumnya karena tidak mampu membayar tagihannya. Menurut teori penyelidikan, bahwa salah satu tersangka pertama adalah Ruth sendiri, sehingga Ruth menjalani interview dari penyidik untuk memastikan tidak ada hal-hal yang disembunyikan Ruth atau dugaan ketidakstabilan kejiwaan seorang ibu. Namun penyidik tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar dari Ruth. Seorang tetangga melaporkan melihat seorang pria dan seorang wanita berdebat di luar gedung apartemen pada malam sebelum kejadian. Terdapat anak kecil di antaranya dalam sebuah mobil van biru. Namun setelah diselidiki, mobil van biru itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya Andrea. Sementara itu, pencarian Andrea terus berlanjut hari demi hari. Setelah 7 hari, polisi memberitahu Ruth bahwa pencarian dihentikan. Hal ini membuat Ruth pasrah. Polisi telah menggeledah setiap sudut apartemen dan semua 5 lantai sebanyak 5 kali. Tapi secara teknis, gedung apartemen itu memiliki 6 lantai. Ada ruang kettle di atas lantai atas. Namun lantai 6 ini lolos dari penggeledahan polisi. 2 hari setelah pencarian dihentikan polisi, seorang inspektur listrik menemukan jenazah Andrea. Sebagian tubuhnya tersembunyi di balik salah satu kettle. Menurut Dr. Noel McAuliffe, seorang forensik patologis, ruangan kettle itu berventilasi buruk
sangat hangat sehingga jenazah Andrea mulai membusuk. Hal ini merupakan salah satu autopsi paling sulit yang dilakukan oleh ahli patologi. Bukti yang terdapat pada alat kelamin korban dalam kasus ini, termasuk luka yang terdapat pada alat kelamin korban, ini merupakan tanda-tanda kekerasan seksual yang brutal. Misteri kematian Andrea yang tanpa adanya saksi mata, kasus penculikan dan pembunuhan ini sangat bergantung pada bukti-bukti yang ditemukan di TKP. Dengan menggunakan tangga agar tidak mencemari bukti-bukti di lantai ruangan Kettle, tim forensik mengumpulkan bukti berupa rambut, serat, satu persatu, yang dikenal dengan istilah bukti asosiatif. Menurut Jim Cooker, kami mencoba menghubungkan orang satu ke orang lainnya, orang ke benda atau benda ke benda lainnya dengan asosiasi jejak materi seperti rambut, terutama serat. Kemudian petugas forensik menemukan sesuatu yang lain, yaitu noda kecil di lantai ruang Kettle. Sesuatu dengan kandungan zat cair. Awalnya tim forensik belum mengetahui apa noda itu dan apa isi yang terkandung dalam noda itu. Ketika Kate Calder menangani kasus ini, dia menguji zat cair itu untuk darah dengan reaksi yang cepat dan instan. Hasilnya dipastikan ini adalah sampel darah. Kemudian Calder membuat tes kedua. Calder menggosokkan kertas dengan sejumlah kecil larutan kimia untuk mengecek air sperma. Dan hasilnya adalah cairan yang ditemukan di lantai ruang Kettle itu adalah campuran antara darah dan sperma. Sampel ini juga dikirim ke laboratorium DNA yang baru didirikan di Pusat Ilmu Forensik di Kanada. Siapakah yang sudah memperkosa dan membunuh Andrea Atkinson usia 6 tahun? Penyelidik telah mewawancarai lebih dari 70 orang yang mempunyai akses ke ruang Kettle. Tapi kemudian mereka mempersempit daftar tersangka menjadi 4 orang tersangka utama. Tersangka ke-1 adalah Reggie Warner, seorang asisten pengawas gedung. Polisi mendapatkan informasi bahwa Warner berselingkuh dengan Ruth, ibunya Andrea. Begitu juga dengan luka segar di atas hidung Warner. Hal ini menjadi perhatian penyidik. Tersangka kedua adalah Fred Lines, yaitu asisten petugas kebersihan di gedung. Tersangka ketiga yang paling muda usianya yaitu Johnny Terceira, berusia 19 tahun. Seorang petugas kebersihan paruh waktu yang ditugaskan untuk bekerja pada hari Minggu pagi ketika Andrea menghilang. Kemudian ada tersangka yang keempat, yaitu pacar Ruth, yaitu Doug Heinbuch. Karena dalam 2 bulan mereka tinggal bersama, polisi pernah dipanggil lebih dari sekali untuk menengahi perselisihan rumah tangga mereka. Keempat tersangka memiliki alibi mengenai keberadaan mereka antara jam 9:30 sampai jam 11 Minggu. Tersangka ke-1, Reggie Warner, mengklaim bahwa dirinya mendapat luka di hidungnya akibat perkelahian di ballroom pada Sabtu malam. Itu sebabnya hari Minggu ia habiskan nonton TV dan mengerjakan pekerjaannya di sekitar rumahnya.
Tersangka kedua, Fred Lines, bersikeras bahwa pada hari Sabtu dan Minggu dia pergi keluar kota dan menginap di sebuah motel. Tersangka ketiga, Johnny Terceira, mengakui bahwa dia terlalu banyak minum minuman keras pada Sabtu malam dan pada Minggu pagi dia agak sakit dan masuk kerja pada jam 8:30 dan pergi kurang dari 1 jam kemudian. Terakhir, tersangka yang keempat adalah Doug Henbuch, mengatakan bahwa dirinya bersama Ruth Windebank sepanjang waktu. Pada saat penyidik memeriksa para tersangka, penyidik menginginkan sesuatu yang lain dari para tersangka, yaitu sampel kulit kepala, sampel rambut kemaluan, sampel air liur, dan sampel darah. Kemudian sampel ini dikirimkan ke pusat ilmu forensik, di mana tim forensik akan memulai proses analisis yang sangat teliti. Tim forensik mencocokkan rambut yang dikumpulkan dari para tersangka dengan rambut yang ditemukan di TKP. Pada saat itu, awal tahun 90-an, pengujian golongan darah masih menggunakan sistem ABO, standar untuk menganalisis darah. Ada 4 golongan darah, yaitu tipe A, tipe B, tipe O, dan tipe AB. Golongan darah juga bisa diperoleh dari cairan tubuh seperti air liur dan sperma. Calder mengetahui golongan darah Andrea adalah tipe O, dan darah yang tercampur dengan sperma di lantai ruang ketel adalah tipe O. Ini berarti bahwa sperma dalam campuran tersebut berasal dari seorang yang berdarah tipe O, yaitu sang pemerkosa. Meskipun ada kemungkinan besar Calder memeriksa pakaian korban untuk mencari sperma, sangat penting bahwa sperma tidak hanya ada di TKP tidak jauh dari korban, tapi juga ada di pakaian korban. Penyidik berusaha keras menemukan spermatozoa, namun tidak cukup dengan analisa darah dengan sistem ABO saja. Penyidik membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik, yaitu analisa DNA. Tim forensik membandingkan DNA keempat tersangka dengan DNA yang ada di pakaian Andrea dan DNA pada campuran darah dan sperma di lantai ruang ketel. Kasus ini merupakan kasus pertama yang menggunakan analisa DNA di Kanada. Goal terbesarnya adalah hasil pengujian DNA tersebut harus disajikan dengan cara yang bisa diterima dan dipahami oleh hakim dan para juri di pengadilan dalam pengungkapan siapa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Andrea Atkinson 6 tahun. Sementara itu, pelaku pembunuh Andrea Atkinson masih berkeliaran bebas. Detektif mengandalkan hasil forensik untuk memecahkan kasus ini. Tim penyidik sudah mengetahui pemerkosa dan pembunuh Andrea Atkinson berdarah tipe O. Tersangka ke-1, Reggie Warner, berdarah tipe B, dinyatakan bukan pemerkosa. Tersangka kedua, Fred Lines, berdarah tipe B, dan dia juga dinyatakan bukan pemerkosa. Tersangka keempat, Doug Henbuch, berdarah tipe A, dinyatakan bukan pemerkosa. Tersangka ketiga, Johnny Terceira, berdarah tipe O, dan dinyatakan pelaku pemerkosaan. Tim forensik juga memeriksa rambut dan serat, dan hasilnya menunjuk kepada Johnny Terceira. Menurut Ruth, Johnny Terceira pernah mengusir anak laki-laki yang mengganggu Andrea waktu bermain.
Karena hal itu, Andrea bilang pada Ruth bahwa Johnny Tercera sangat keren. Ini membuktikan Andrea ngefans banget sama Johnny. Hal ini membuat penyidik terus mengawasi Johnny Tercera setiap aktivitasnya. Hasil interogasi kepada penyidik, Johnny Tercera, dia menghabiskan malam yang cenderung liar. Dia mengkonsumsi narkoba, obat-obatan, dan alkohol. Tapi semua ini belum cukup penyidik untuk menangkap Johnny Tercera. Penyidik berharap pada pengakuan Johnny Tercera. Penyidik mempunyai fisik bahwa Johnny Tercera berada di ruang Kettle, dan saat itu dia merubah ceritanya. Dia mengaku, tapi hanya untuk menghisap ganja di ruang Kettle. Pada awalnya Johnny menyangkal berada di ruang Kettle atau mengetahui apapun tentang anak hilang, dan dia kemudian mengubahnya dan mengatakan bahwa pada suatu hari dia melihat jenazah di ruang Kettle, tapi dia memilih untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Dia takut akan mendapatkan masalah karena berada di sana dan melihat mayat. Pengacara Johnny berargumen bahwa tentu saja jejak rambut, noda darah, dan serat Johnny ditemukan di ruang Kettle karena dia memang asisten petugas kebersihan. Menurut Calder, campuran sperma dan darah di lantai itu masih bisa diperdebatkan di pengadilan. Bahwa sperma mungkin saja dihasilkan dari masturbasi oleh tersangka dan jatuh di lantai, dan darahnya menetes kemudian yang kebetulan jatuh di atas sperma. Tapi Calder menolak hipotesis tersebut. Untuk melawan hal ini, tim forensik melakukan tes lebih lanjut pada campuran darah dan sperma yang ditemukan di lantai ruang Kettle. Calder meyakini bahwa darah dan sperma sudah bercampur sebelum jatuh di lantai. Sampel langsung dikirimkan ke laboratorium DNA. Hasilnya, DNA pada campuran darah dan sperma yang ada di lantai cocok dengan DNA tersangka ketiga, yaitu Johnny Tercera. Meskipun penyidik sudah mengantongi informasi ini, Detektif Gauthier masih enggan menangkap Johnny. Gauthier menunda penangkapan Johnny selama 10-14 hari dikarenakan kepolisian belum mengenal semua tentang DNA, yang waktu itu baru ditemukan teknologi DNA, sehingga kepolisian harus terdidik terlebih dahulu dengan pengetahuan teknologi DNA. Keren nggak, guys? Kalau kita mah sikat aja cuy. Nah, setelah kepolisian dibekali pengetahuan semua tentang DNA, akhirnya polisi menangkap Johnny Tercera. Dalam persidangan, diungkapkan bahwa pada hari Minggu pagi, Andrea mencari teman bermain di taman. Kebetulan Johnny datang. Johnny mengajak Andrea naik ke lantai atas gedung apartemen. Di persidangan, ibunya Johnny bersumpah bahwa Johnny tiba di rumah pada jam 11 Minggu pagi, sehingga tidak mungkin melakukan pembunuhan. Bahkan pengacara Johnny mengalihkan kesalahan Johnny kepada Ruth Windebank dengan mengungkapkan tentang masalah keuangan rumah tangga Ruth, suka minum minuman beralkohol, kebiasaan seksnya. Pengacara itu mengungkapkan semua keraguan supaya hakim dan juri meyakini bahwa Ruth bukan seorang ibu yang baik. Gimana nih guys? Udah gemes belum nih sama si pengacara si Johnny? Sampai pada saat Pam Noel, ahli DNA, dihadirkan di persidangan. Menurut Pam, kasus ini
pertama kalinya menggunakan teknologi DNA, sehingga PAM dengan setulus hati menyajikan teknologi DNA untuk memberikan bobot yang adil dalam mempresentasikannya secara objektif dan akurat. Dan akhirnya juri memberikan keputusannya dengan mempercayai bukti bisu dari seutas DNA itu. Johnny Terceira dinyatakan bersalah dan dijerat dengan pasal pembunuhan tingkat pertama. Dijatuhi hukuman seumur hidup. Bayangin guys, kalau kita kehilangan keluarga tercinta, apalagi anak sematawayang karena dibunuh, pastinya akan sangat terpukul, sedih, depresi, dan menderita batin yang tak terbayangkan. Tetapi jika kita beruntung mendapatkan dukungan yang tepat pada waktu yang tepat dari keluarga, lingkungan, teman-teman, serta iman dalam diri sendiri, perlahan-lahan bisa menerima semuanya dengan ikhlas. Tapi Ruth tidak seberuntung itu. Dia kehilangan satu-satunya titik terang dalam hidupnya. 6 tahun setelah kehilangan Andrea Atkinson, Ruth Windebank melakukan bunuh diri. Sedih banget ceritanya guys. Semoga kita tidak mengalami hal-hal tadi ya guys. Ini jadikan pelajaran agar kita menjadi waspada. Dampingi putra-putri kita di rumah, di luar rumah. Jangan biarkan sendirian. Oke guys, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di cerita The End Story selanjutnya. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya guys, agar kamu gak ketinggalan cerita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.